Terima pun para kiai Rohman ini selaku pengurus akhir plus ketua pengajian anak pagi maupun minggu pagi. Harinya pun bom ada bukan bom pokoknya harus. Jadi kalau saya buat terus habis angkat hanya angkat yang harinya beda semuanya itu bahasa Arab. Al-Isnain peluru, As-Sulasa sepuluh atau ketiga, berarti ada kerendel. Terus Al-Arbi'a Ar-Rebu papat, Al-Khamis Al-Gansal, Al-Jumu'ah Al-Kumpul. Makanya kenapa Jumat dinamakan kumpul? Karena waktunya sholat Jumat hari itu mesti berkumpul dalam satu masjid. Nah, nopo minggu gak akhlak, ini gak terasa. Sebenarnya bukan minggu tapi akhlak. Begitu terus doang lagi orang dengan umat Islam buat liburnya minta hari Jumat. Kenapa minta liburnya artinya hari akad atau minggu? Sebenarnya liburnya itu Jumat karena anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Jumat itu adalah rojonya warijul fuqara haji wong fakir wa idul masakin ayahnya wong miskin dengan haji ya Jumat sing apik koyo wong haji. Ya sini tapi enggak, kita sudah terlanjur minggunya yang libur. Wow, ada yang olahraga, jangan boten senang pujo-pujo wow. Nah ini dengan sudah sholat, nomor buka, mungkin cukup buka maupun ini buka ini kok empat rakaat maksimal ini buka itu 12 materi. Tapi sing sae 8. Memang kalau bisa jangan ngambil yang batas minimal. Akhirnya mikro rakaat, mengulis rakaat. Ya Allah Sugiyo ya Allah padahal mikro ini walaupun gumai apa nih Pak? Ingka narizki sama jika rezeki kula ning dhuwur langit panjil dunkan boten iki. Wa ingka nabil ardi apabila rezeki kula tasih teng jero bumi Gusti Fakris tokan. Ini kan Gusti Allah diperintah tapi seneng. Gusti Allah justru marah cemburu kalau gak dimanjai bapaknya. Itu artinya inna wa yaqulu illa bisar. Gusti Allah marah jatuh kalau gak pernah diminta. Maka ini kan kalau malam sering minta roti. Diminta apa? Resake kok. Ini masalah berdoa kepada pertama-tama mudah-mudahan niat baik ululan panjangan sami di kajian ahad ini al-bus penggali hadis manboda ilal masjid. Barang siapa jangan tahu barang siapa ini manboda ilal masjid. Barang siapa yang pagi-pagi ini pagi nama apa nih? Ini lagi sore kobroni. Manhoda ilal masjid. Barang siapa yang pagi-pagi hari sudah berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan. Tidak tujuan mencari yang lain kecuali hanya untuk belajar mencari ilmu atau tujuannya untuk mengajar. Berarti sih mengajar ini. Nopo janjine nek gelem belajar karo mengajar di pagi hari kita tahu ajri hajin tama hajar maka ganjarane koyo haji dan umroh. Jadi jenengan gak usah kecil lagi meskipun dari sakit pembakum umroh.
Jadi ada orang yang pekerjaannya cuma tukang parkir, katanya cuma tukang parkir, tapi setiap hari sudah bisa menyisihkan untuk umroh. Mungkin padahal sing gajine gede bisa menyisihkan dan umroh. Setelah dilacak ternyata tukang parkir tadi setiap hari menyisihkan untuk umroh, ternyata garwani namanya umroh. Pak ini lalu tukang parkir nggih alhamdulillah kami sing umroh tukang parkir setiap hari mulai berjata kangge umroh. Ternyata kita belajar di wawancara ini ternyata garwani memang jenenge umroh. Jadi jenengan meskipun badan saya berangkat haji dan umroh, karena yang nantinya masih lama, belum mencari ilmu koyo ini, gak panjangan itu haji umroh utama haji sempurna haji umroh. Ini yang sing ngantri haji daftari kita tahu. Ini ada rencana katanya wacananya mau naiknya pakai kapal laut sanes, kapal terbang saring di kapal. Jadi nanti malah si gajinya di dalam kapal, agak lama perjalanannya di kapal, tapi nanti di Mekah sana dikurangi 10 hari, nggak sampai 40 hari makanan rencana. Makanya dulu, tapi kapalnya sekarang enak, bukan kapal lagi sedikit, kapal ini kan lami pakai kapal layar. Jadi kapalnya besar, sehingga pernah saya sampaikan dari ini, jangan kaget dulu abad 18 ada hukum bagaimana memakamkan jenazah di tengah laut. Boleh. Jadi pada era 100 atau 50 tahun ke depan orang itu nggak bisa dimakamkan di tanah karena sudah kebak didirikan bangunan rumah. Lah sama dulu di laut juga gitu Pak. Saumpama meninggal di tengah laut di kapal, ini kalau menunggu daratan kan kelamaan, akhirnya dimakamkan di tengah laut. Boleh. Cara nih, makanya setiap kapal zaman era abad 17-18 di kapal pasti ada besi benda dikendoli. Jadi jenazah itu tarik ke bawah. Besi biasa, bukan emas. Ini emas malah jenazahnya nggak suka meninggal, emas. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama yang kedua saya minta maaf kemarin pas sudah tak rencanakan dalam rangka santunan yatim piatu dan hukum berdoa awal dan akhir tahun. Kemarin sudah berdoa awal dan akhir tahun. Minggu intinya boleh doa ini kan Pak. Nanti ini pulau pas kedimauan 5-10 nih karena bangun tema ini biar dengan bangun kecewa karena kemarin pulau berpensios hadir. Jadi doa ini kumpul termasuk ibadah mahdoh mukoyana. Ibadah itu tengkang itu kapak-kapakan pokoknya muter-muter ini cuma kali. Ibadah ini ibadah mahdoh mukoyana, ibadah mutlakoh ghairu mukoyana. Ibadah mahdoh mukoyana itu ibadah murni yang tata caranya sudah diatur patokan Al-Quran dan hadis. Sholat dengan sholat zuhur pinten rakaat? Sekawan. Nggak boleh dirubah karena itu masuk ibadah murni. Apa? Murni. Mahdoh murni. Nah, yang kedua dapat ada ibadah mutlak. Mutlak perintahnya aja. Tapi ghairu muqayyada, prakteknya, teknisnya, tata caranya bebas. Seperti membaca sholawat Nabi boleh pakai ya Nabi salam. Perintahnya kan jelas itu.
Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Boleh ada yang pakai rebana gitu, sing nonton gendeng kabeh. Kadang-kadang sing nutup ya gendeng. Ya Nabi. Rebana kan sendiri. Namun enggak ada grup qasidah. Itu enggak ada. Kalau itu pun enggak ada ibu penerbang dari Baitul. Jadi sebelum acara pengajian penampilan dari ibu-ibu penerbang Baitul Rahim. Jadi ini ibu-ibu penerbang Baitul Rahim dengan penerbang Amerika bedanya apa biasanya? Ini penerbang Amerika bisa pergi ke bulan, ini ibu-ibu penerbang Baitul Rahim datang. Jadi bedanya antara pergi dan datang. Yang kedua, ibadah ghairul muqayyad itu yang pertanyaan kedua contohnya apa? Tentang doa. Jadi jangan habis sholat dumon boleh. Yang nggak boleh pas mulai takbiratul ihram sampai salam dirubah. Nggih. Allah Maha Besar. Nggak boleh. Karena aturannya benar. Tapi ini salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru istighfar, zikir katanya. Orang katanya di awal. Astagfirullahaladzim. Gitu? Zikir niki pun beribadatan tuh. Zikirnya kalau selondoran tuh kesan ngomong mati. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Dungo juga gak apa-apa. Dungo basa Jawa boleh, dungo basa Indonesia boleh. Gak usah bahasa Arab daripada keliru. Apa mau kami punya fungsi wal qobah salah mendingan basa Indonesia. Tapi selama doanya itu ibadah boleh makhluk atau mutlak boleh. Jadi doa awal tahun gak usah kalau jelek-jelek sudah ada di internet dengan ketik doa awal tahun. Tapi ojo sampai tahun ngarep ini amal kuelek terus tahun ini gak dihapus dusun-dusun ini kan api. Cuma memang yang namanya orang itu kadang-kadang bilang ada bid'ah. Gak mau Pak, bid'ah itu gak harus yang semua yang ada dari Rasulullah. Memang zaman Rasul gak bakal dijamaahkan bareng-bareng. Kan beda-beda, ini bukan zaman sahabat tapi sudah kategori umat. Terus yang kedua masalah tentang santunan yatim. Ya, pun santunan saja oke. Ibu tadi ada kajian memang man masaka ya tahu ala roksi yatimin. Barang siapa yang pas tanggal 10 Muharram, Singapura itu tanggal 10 Muharram. Buat kalau pas menteri kiri mengusap-usap kepalanya anak yatim pas hari tanggal 10 Muharram, maka akan diangkat rofa Allah darman, akan diangkat derajatnya orang yang mengelak-elak anak yatim itu sebanyak rambut yang menempel di kepala. Maksudnya memberi santun. Nah dengan kalau saya ingin memberi santunan apa? Kulkas 3 pintu normalnya. Televisi enggak? Makanya doanya saya Pak Yai Rohman, mumpung dengan saudara dengan berbadaya dia itu bisa menangkis jilatan Nabi. Memang ada hubungannya semua. Meskipun ada pertanyaan, iya terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Saat ini ngaji rencananya sampai jam 10. Jam 11. Oke. Jadi pertemuan terakhir pulau itu menjelang Ramadan tentang kirim doa, tradisi di bulan 2 sama seputar puasa. Kayak ini.
tapi boten ini. Nah, betul. Terus sing wingi boten sida niku sing menjelang kamu. Lah saniki baru takbiratul ihram. Apa? Jadi babul itu bab, babul itu artinya pintu. Nek babon ibu. Paham ibu nggih? Kok ngono? Iya, soalnya ibu-ibu itu pasti punya pintu. Jadi kan mirip babul pintu nih babul ibu-ibu babul bener paham? Nah, nanti paham sendiri. Babul takbiratul ihram, tentang takbiratul ihram. Kalau meneng-meneng wau tema ini sudah saya bawa dari rumah bukan karena pengen ngerti imam ini. Soalnya apa? Ini rencana saya pakai ada seorang yang jadi imam tapi nggak mau mengeraskan bacaannya. Terus nggak pakai speaker masjid. Yang terlihat kok dengar. Nah, berarti sudah bagus maksudnya. Mau takbir, mau rukuk. Niku ada yang bilang bukan makruh tapi bisa-bisa nggak sah. Kok ngono? Jaga-jaga nih ada makmum yang di belakang atau di pojok, iya nih masjidnya bisa dijangkau. Ini memanjang, melebar, kan nggak ngerti tuh. Loh, kok ro sujud, kok rukuk mawon ujug-ujug rukuk. Karena harus dikeraskan. Lagi tadi bagus, Yai Habib Rahmat. Pak Rahmat kan Habib Rahmat al atas. Kalau saya Habib Muin al bawah. Kalau mau takbir ini kalau pindah itu boleh dipendekkan, kalau dipanjangkan. Selain takbir inti kalau nggak boleh panjang, harus pendek singkat pada omong takbir. Nggak boleh takbir mesti guyu gendeng Ustaz atau dipanjangkan itu ada semua. Lalu malah nggak dikeraskan ujung-ujung rukuk, ujung-ujung sujud nggak bisa. Oke, sampai jam 10 hilang ketahuilah hadirin, baik yang snacknya sudah habis karena tinggal reseknya, bumbunya resek berarti nyuwun kita anggaran anas sholata sesungguhnya sholat la tasihu nggak sah illa bitakbiratul ihram, nggak sah kalau tanpa takbiratul ihram. Makanya yang menjadi rukun itu lafadznya Allahu Akbar, lafadznya sanes tangannya, sehingga ada yang memiliki ada torikot ulama atau orang-orang yang mengikuti aliran torikot Qadariyah, Naqsabandiyah, Sabiliyah, banyak di torikot ini. Kita akan ngupas nih panjang takbirnya. Jikiro ngeten niki tangan niki rukun, padahal yang rukun adalah lafaz. Akhirnya niki sunnah. Jenengan lo nek taisin boleh kok Allahu Akbar boleh, tapi saya nggak pernah menyuruh jamaah saya tak suruh sholat itu, nggak boleh. Nanti sampingnya yang nggak tenang, wih sholat apa piye to. Tapi boleh Pak, ngeten lo boleh. Makanya jenengan besok kalau ke Mekah Madinah jangan kaget sholat langsung ada yang ini, ada yang ini. Itulah hebatnya kita mengikuti Syafi'iyah, paling sopan sholat kita itu. Sehingga Imam Sudais ketika diundang ke Jakarta Masjid Istiqlal kaget, kalau mau sholat menghadap ke Jawa dulu. Ternyata sudah baris. Orang-orang Indonesia ini sholatnya sudah khusyuk-khusyuk, padahal belum dimulai sholat. Karena lurusnya barisan antengnya jamaah itu sudah termasuk kategori khusyuk. Jadi khusyuk itu mboten kok Allahu Akbar
sampai nggak ngerti nih imam miro niku. Makanya sholat merem niku makruh. Napa alasane kuwatir pas sujud ngarepe ana ula. Niku paham ula boten? Paham boten? Jadi harus melek, nggak boleh merem. Ben kusuk nggak boleh kok harus melihat yang disujudi. Kok ternyata ada kotoran boleh pindah kok. Nggih, tapi jangan teman-teman pindahin hal iki nggih. Ada terus boleh pindah. Oh, kembali lagi. Jadi sholat takbiratul ihram niku yang menjadi rukun napa? Ucapan batak bidek niku meneng. Wong sholat sendirian lho harus dikrungokkan telinganya sendiri. Apa dikrungokkan? Dirungokkan, diperdengarkan. Ngono apa maneh jadi. Tapi saya bukan kulon karena ada Pak Rohman, Imam Habib Rohman sudah standar SNB. Ini suaranya tadi tak kira di Mekah. Allah mikir mau. Ngerti ngono kula kok kaya jam 6 puteng mriki biar ikut sholat. Atau kayak teng Mekah lho ruang. Cuma aku baru pakai jubah ini. Oke, lanjut. Terus hari illa kaksa sholat itu illa bitakbiratul ihram. Kalau tidak pakai takbiratul ihram kan fardhukan kan au nafila. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Biar cepat buat takbiratu indas sabi takbiratul Imam Syafi'i wal Azhari dan kebanyakan selain Imam Syafi'i juga juz'un min rukmin minar rukun, juz'un minas sholat, termasuk bagian dari sholat. Wa rukun min arkannya, karena rukun nggak boleh ditinggalkan. Kalau bukan rukun boleh seperti apa? Membaca doa iftitah. Kan ada dua versi, semuanya benar. Allahu Akbar kabiro yosohen Allahumma ba'id baini wa baina yo benar. Niku sunnah gak dibaca lisan, terutama ketika sholat tarawih kan butuh cepat. Mungkin meskipun sholat fardu saum ngomong andai kan gak dibaca tetap sah. Soalnya tapi hati-hati dengan takbiratul ihram rukun. Allahu Akbar. Oke, wa inda bi Hanifah biasatun menurut Imam Abu Hanifah hanya syarat laisat minnah sholat. Enggak, menurut Imam Abu Hanifah yang beda dengan Imam Syafi'i dan lainnya. Ini Abu Hanifah enggak lah, takbiratul ihram itu hanya syarat. Ya tapi dalam kondisi tertentu dilihat-lihat dulu tetap menang pendapatnya Imam Syafi'i. Mengacu beberapa hadis kan dari dibaca semua. Oke, ada pertanyaan? Iya, terima kasih tidak ada pertanyaan. Oke. Karena itu hadirin analab takbirati lafaz takbir sing bener ayakulani macam-macam lafaz takbir. Allahu Akbar. Allah. Makanya di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Bidayatul Mujtahid, wa Nihayatul Muqtasid. Ibu Imam itu, andaikan ada orang yang belajar baru masuk Islam, hanya boleh beberapa kali aja diganti Allahumma salli. Tapi secepatnya tetap harus dipaksa untuk di bahasa Arab sampai ngono. Tapi tetap sepakat ulama Allahu Akbar tetap gak boleh, gak sah, harus dipaksa. Harus pakai Allahu Akbar, gak boleh diganti Allahu Al-Jalla Allahu Besar. Hanya jika baru latihan. Ini latihan bisa baru cepat nang sholat harus pakai lafaz murni akbar. Gak boleh jika di Jawa Indonesia kemarin nih orang Jawa Timur gede seru.
mau gede banget kan beda-beda. Pokoknya nggak boleh, hanya untuk latihan awal-awal boleh, tapi tetap secepatnya harus diajari Arab. Nggih, au yaqulu Allahul Akbar. Boleh Allahul Akbar pakai al-makrifat. Tapi jarang nggih. Nah, semangke fahadani jaizani, yang dua ini boleh. Allahu Akbar atau Allahul Akbar, ada alnya. Al-ma'rifat itu khusus. Ngoten niku Indaz Syafi'i wa Abi Hanifah wa menurut napa niku Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Oke, terus kalau pola andaikan ada orang yang mengatakan mengucapkan mengganti Allahu Akbar dengan apa? Allahul Azim. Pernah ngerti? Saumpama lho ana sing Allahul Azim padahal artinya padha sami. Al-Azim itu agung, sama dengan akbar, yang maha besar, maha agung. Atau Allahul Muta'ali. Pernah? Nah, andaikan ngono meskipun artinya padha, artinya Muta'ali itu dhuwur, ngoten. Allahu Akbar. Sudah pernah? Allahu Akbar, Allahu Agung. Allahu A'azz, maha mulia, maha tinggi, maha punya sama. Atau wama asbahu, atau yang menyerupai. Lam tasihha sholatu, maka sholatnya boten sah. Nah, dari tadi nih Allah besar untuk ajaran boleh, tapi secepatnya harus dipaksa biar nang iso Allahu Akbar. Enten sing Allahu Akbar ngono Allah. Jadi lafaz lamnya harus masuk idgham. Allahu Akbar. Mungkin mampun ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Qala Abu Hanifah, qala wadai banu, qalu leken gak qalu lepeno, wakila jari nitil waktu cilik jenenge kodok cilik jenenge jambu cilik jenenge walau qala saumpama ini dibalik alih. Seandainya walau qala, seandainya orang itu ngendikan itu akbarullah, pernah akbarullah, lam tasirka ala sahih indana, enggak sah. Ini dibalik. Soalnya pernah jadi makmum mendengar kejadian imam Allahu Akbar, sebenarnya sami Allahu liman, tapi sah. Soalnya ini mboten rukun. Gerakan ini kan lho jenenge nglamun balik sami Allahu liman hamidah, diwaca ucapannya Allahu Akbar. Sah. Imamnya juga bingung maksud tadi. Ya itu paling jenenge iso paling lali lupa makan handphone. Nah, lam tasirkan al-sahih wa qala ba'dina, Nabi menurut niku jam setengah wong terus ya Allah. Lah ini pun jam 8 enggak apa-apa. Ini jalan baterai ini pun jalan sana. Oh gitu, jam kula sini terus nyanyi enggak apa-apa. Jadi boten nomor jam 8. Oke. Oh sudah ada yang diurut apa rematik sama Allah. Wa qala ba'du ashabina, akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya ini dibalik akbar boleh kan? Tasiku boleh. Kama qala fi akhir sholat alaikumussalam. Dari salam ini kayaknya sudah pernah saya sampaikan. Dengan saumpama salam Waalaikumsalam
warahmatullah. Waalaikumsalam. Niku lebih sah daripada jenengan salam buat pakai al. Hati-hati dulu. Assalamualaikum. Niku Bapak Yai Rahmat perlu ngomongkan juga kalau niku. Tapi harus pakai al. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nggak pakai al, dibab dulu, nggak sah sholatnya. Banyak imam yang nyepelkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jelas boten pakai wa barokatuh tahunan yang lalu, paling dulu pas sekarang lain. Jadi yang pakai wa barokatuh itu jika sholat jenazah, ini sholat fardu kapak-kapakan hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi al-jami' kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ngomong ingat sekalian, ini iso jadi imam itu, ini salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lama-lama ke jeda salam yang kedua. Soalnya jaga-jaga ini ada makmum yang gak ngerti, imam baru salam yang pertama, kok makmum yang ada yang salam niku batal. Makanya nih salam cepat-cepat nih. Selama ini nih pulau insyaallah cepat jaraknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk enten sih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum nggak boleh karena nggak semua makmum terutama yang di belakang seneng ngaji. Dia nih ngaji ini. Ada sing ke belakang terutama di Jumatan area-area itu Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya sing buri langsung salam cepet-cepetan ngambil bungkusan. Besok lagi Pak sekali-kali di delengar. Soalnya ada curhatan akhir-akhir ini sing malah gak kumanan. Mungkin itu malah muncul sing arep ngene. Gak boleh Pak. Nek baru salam yang pertama jangan salam dulu, batal sama halnya mendisi imam keluar dari sholat. Kan belum selesai sholat. Beda nih imam ada rencana mau salam, gak ada rencana salam yang kedua. Contoh ini ibarat pulau ini duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salam yang kedua. Salam yang kedua malah batal. Piye nih? Betul nangke ning ngriku ini. Ibu seneng yang panjang-panjang pendek-pendek. Temanya ini panjang loh nanti ini. Oke. Jadi intinya boleh nggak dibalik akbar mau boleh. Soalnya Imam Syafi'i mengatakan Alaikumussalam boleh diwali. Makanya dengan kalau menjawab salam sing bener napa? Ayo waalaikumsalam. Sing bener harus pakai al. Waalaikumsalam. Nih selama ini kan kebiasaan waalaikumsalam. Gak boleh. Ya kuwi dosa. Cuma kurang menghormat. Orang yang memberikan salam kepada kita itu sudah menghormati kita. Makanya jawabnya harus waalaikumsalam. Kok gitu Mbak jawabnya? Kan muridnya jamaahnya Pak Muki, makanya ngaji minggu pagi. Iya makanya jawabnya waalaikumsalam. Kalau nggak ngaji waalaikumsalam apa mana nulis ning WA waalaikumsalam. Assalamualaikum kan disingkat. Coba dengan cek di WA-nya kan dari puluh hapus. Ini cek semua SMS Pak Yai Rahmat ketika minta jadwal pengajian mesti kalau jawab waalaikumsalam. WRTT WB. Sing penting ngarepe lho, ojo dipisah. Belekem selem. Waalaikumsalam. Mana nggih? Nah, oke, jadi boleh akbarullah, tapi kula boten menyuruh jenengan mangke dipraktekkan. Monggo
Monggo hadirin kita sholat berjamaah. Akbar Allah. Sampun lali kebalik boleh, aslinya boleh. Soalnya tidak harus berarti Allah itu maluti. Oke, sekarang bagaimana takdirnya bisu? Itu kok ini masjidnya tuh didirikan, tapi malah gak disetel. Ini kiye aliran ini niki kula mboten ngarang karena kan tadi kula nggak menyebutkan nama masjidnya. Terutama di imam di sholat duhur kalang kabur, imam wis sujud, makmumnya sing ngene, dan itu lah imamnya di sini. Makanya maka saya mumpung ingat, sing nabi imam itu nggak boleh maju-maju ini. Sing nabi itu rotok mundur, sing kira-kira ini aman sih. Baris yang pertama yang paling pojok ngerti mulutnya. Itu dijelaskan di dalam kitab bisa jadi pokoknya siang final itu, tapi jangan sampai gini Pak. Pokoknya punggungnya ini harus dilihat, bisa dilihat makmum pojok. Ini enak kan ada masjid yang memanjang, nggak mesak sing pojok karena nggak di speaker. Sampai imamnya sujud, makmumnya baru sadar. Bukan hanya satu orang, sahabat, karena sudah berselang-seling gerakan dengan imam pada niat sholat berjamaah. Jaga. Makanya saya di bab tentang bagaimana suaranya enggak digedekan. Oke? Nah, sebentar lagi guys, jam 8 setengah 8. Gitu. Kalau makmum suaranya tadinya gimana? Jadi nih makmum, nih posisi makmum sudah beda dengan sholat ketika menjadi imam atau sendirian. Nih posisi makmum nggak usah digerakkan. Nah, tapi ini dikeraskan disamakan dengan sholat munfarid, minimal didengar sendiri. Itu aja jika sendirian. Tapi ini berjamaah boten usah. Soalnya sudah ada apalagi di sini pakai bilal boten. Gak usah pakai bilal, apa mana makmunya isiji. Apa juga lucu. Tunggu yo enten teng suatu masjid Pak, mana cuma ada 2 orang, gak usah tambah bingung. Rabbana walakal hamdu. Barang yo nggih, jadi gak usah. Intinya nek sholat sendirian memang posisinya koyo imam, minimal didengar sendiri. Allah. Nggih, nek sholat sendirian lho. Berarti ini posisi makmum boten usah. Andai kan dibaca fatal enggak, yang penting jangan keras-keras biar enggak ganggu sampingnya. Sampai maaf, input terakhir terus saya ngecek sendiri. Suatu saat saya enggak jadi imam dengan yang jadi imam, saya habis khutbah langsung turun. Pokoknya intinya enggak jauh dari orang yang kebiasaan begini. Ternyata bukan hanya ketika jadi imam, tapi jadi makmum sudah juga membingungkan sampingnya. Imam wis sujud, bangun dari sujud, dia baru niku iso bingungke tanggoe lho Pak. Bangun nih. Tapi kalau jarak satu, coba saya ingin tahu Pak, jadi imam kan selama ini saya nggak tahu. Gitu, mau jadi imam karo ngintip. Suatu saat kurang gaya taktik saya jadi makmum. Ngerti dewi iya bingungi uang. Imam niki imam ya roko, dia belum roko. Imam bangun dari roko, dia baru. Nanti sampingnya boten konsentrasi kan bisa enten. Imam sujud, dia masih berdiri bangun dari roko tadi. Imam sudah mau bangun dari sujud, dia baru. Nah ini nggak makmum, nih dia niat jadi makmum, nggak sah. Caranya biasa harus
mubarokoh. Napa niku mubarokoh? Pisah dari barisan imam. Koyok-koyok memang sholat, tapi dia nggak ngikuti gerakan imam. Tapi setelah ditanya, dia nggak paham mubarokoh. Nah ini ikut madhab sopo kok suroyo karo gerakan imam. Oke, sekarang ya Allah saat karya naik turun. Oke, nah selanjutnya latasiku nani, keren nih. Latasiku nggak sah at-takbiru takbir, oke? Wala ghairuhu dan termasuk selain daripada takbir hatta sampai sehingga iya sah takbir itu hatta yatalaffadhu bilisani sampai benar-benar lesannya ini melafalkan. Coba kalau tangan ini ngucap apa belum? Soalnya dereng melafalkan. Yatalafal labdul bunyi suara hatta yatalafal bil lisan, lesannya benar-benar menggerakkan Allah. Ngucap apa belum? Nah itu selama nggak ada bunyi suara la tasiku nggak sah. Makanya jadi imam nggak usah ikut aliran baru gitu. Ini urut gitu, tahun-tahun bulan-bulan 2 bulan terakhir ini. Makanya biar sini belum kena virus tak bentengi dulu. Untung imam besar ada Habib Rahmat. Pun terus alik Habib Aisu. Ancer-ancer kriteria lafaz itu apa? Suara bunyi lafaz itu bilaisu yusmi'u nafsahu, sing kira-kira iso didengar dirinya sendiri. Nah, ya bukan hanya takbir loh. Sami Allah beriman Allah. Jenengan kalau sholat sendirian minimal ini karena dihilang misalnya ini bilaisu yusmi'u nafsahu, kira-kira iso didengar telinganya sendiri. Allah. Kecil-kecilnya suara imam kalau ada pasti ada suara. Allah. Apa mana ini keras kayak Rahmat tadi. Allahu Akbar. Pokoknya ojo disukan mesake mamu. Oke, terus ida yakun lahu alim. Boleh kok hidup paham hidup betul nih. Boleh bisu idam yakun lahu aridun. Boleh tidak menyuarakan jika aridun. Bisu, apa? Bisu. Oke, bisu. Jadi kaiso mosok kayaknya berita ngeten nil. Nah, berarti mboten usah. Jenengan sering nonton berita. Kula sing apal niku mek kali. Para pemirsa, matahari terbit pukul 6. Jadi terbit ini. Begitu juga ketika matahari mau tenggelam juga pukul 6. Tenggelam. Kita mesti mikir sing aneh-aneh. Kita tinggal mulai kan. Jadi itu bahasa Isyarat. Nek mau bisu enggak apa-apa, enggak usah kan enggak. Nah, itu enggak usah dibahas. Nah, ini kan mboten bisu gitu. Katanya suaranya itu bagus-bagus wangi cara saya nggak pakai hadroan terutama di suara malam Jumat. Lalu paham juga? Oke, itu ya suara malam. Oke, nanti mana tadi terus? Nah, ini diteruskan siapa gini? Wala hadir wa hadir, oke? Annal madhab as-sahih sesungguhnya madhab yang paling baik al-mutaro yang terpilih yang umumnya dipakai karena ini sudah jam 8:30 sementara jam sini masih 7:30. La tumaddu enggak boleh didowokan pun katakan lagi wala tumaddatu lan enggak boleh dilakukan. Ekirem la tumaddu nek takbir lho takbir ikram
nggak boleh didoakan. Paham doa apa ini? Wala makhluk nggak boleh dilakukan. Ini jadi atau ini atau ompong. Siap. Wis pakai. Nek iki sido jere mamu ya, gak sholat yo wis. Boleh. Sholat karena nggak boleh dilakukan memang ada aturannya standar yo dikeraskan kira-kira makmum umum atau minimal dirinya sendiri pas sholat sendiri ya. Dan juga nggak boleh dilakukan dan juga nggak boleh dipanjangkan. Gimana kalau selain takbiratul nah Pak Rahmat ini pas harus tadi didoakan nih takbirnya takbirin. Intikal itu ada takbiratul ihram, takbir permulaan, ada takbir intikal, perpindahan antar kota, antar provinsi. Motor karena pindah dari rukun sujud ke bangkat boleh kepanjangan. Yang gimana? Oke. Ya sebentar lagi ya Allah setengah song cepat sekali. Karena jam 9 saya ke Jakarta rapat anggota Dewan Pengajian Rutin. Karena itu ya puluh ucapkanlah takbiratul ihram itu mudrojadan jelas. Nah jelas kemana nggak disuarakan nggak boleh. Nggak boleh, harus jelas. Allahu akbar, no singkat padat, musriatan cepat. Allahu akbar. Nggak boleh didoakan khusus takbiratul ihram. Mana jika bukan takbiratul ihram? Wakila sebagian tumatu boleh dipanjangkan tapi waswatu al-qul yang benar singkat padat jelas nggak boleh dilakukan. Wa amma ini sing penting. Nggih, sabar. 2 menit tan. 2 menit tan. 2 menitan lagi. 2 menit kelas minta lagi. Wa amma bagi ada selain daripada takbiratul ihram berarti apa mau? Takbiratul infal madhabus sahih menurut madhab yang paling sahih al-muqtaru yang terpilih istighfaru madiyah dianjurkan untuk memanjangkan selain takbiratul ihram ila ayyasila sampai pada ila ruknil ladzi bada sampai pada rukun setelahnya. Paham ini? Nek selain takbiratul ihram diusahakan, dianjurkan, disunahkan memanjangkan sampai pada rukun setelahnya. Contoh, contoh, kula niki sujud, boleh kula memanjangkan Allahu Akbar. Tapi sekali lagi intonasi juga harus diatur. Wong jelas-jelas mau duduk tahiyat akhir data intonasinya enggak ada. Paham gini habis sujud Allahu Akbar. Ya kan lu sing buri belanjut. Mesti sing salah imam. Nek intonasi juga boleh diatur, harus pakai intonasi. Kalau mau duduk tahiyat akhir ojo tak makanya Pak Yai Habib Rahmat sudah standar. Kalau nih imam gimana nggak ada orang nih sholat Jumat kali pulau pas pulau dari imam nggak bakal berlanjut. Soalnya intonasi pulau ganti Allah mesti duduk tapi nih pulau mau berdiri. Nah, boleh nggak dilakukan? Boleh, tapi usahakan dalam kita bersalat berjamaah dahulukan gerakan dulu. Paham ya? Jadi dengan mau sebagai imam biar Pak Ahmad tambah saya jadi imam. Kalau kita mau jadi imam mau berdiri kan duduk ini duduk sebentar tadi niki ada imam mau berdiri tapi duduk ikrar ojo ngomong bisi caranya niki sujud di pulau nggih
menang sih kalau menang pokoknya menang. Allahu Akbar. Baru mesti orang baru gerak. Sering kalau jadi imam tak indik. Soalnya disik gerakannya. Karena ini statusnya hanya takbir intikal berpindah. Nah sekarang kata maaf, boten kok nyindir sing sepuh, boten nyindir mriki boten sedikit pun tujuan kula nyindir sendiri. Enten imam sepuh wis ngerti pakai duduk intiros istirahat, aku wis ngomong Allahu Akbar. Kira-kira didisi makmum bener? Didisi sing salah bukan makmum tapi sekali-kali ya harus gelem imam itu disalahkan. Soalnya salah mengaturnya. Oke, tinggal sedikit ya Allah sing suara diwala-wale, suara kentaman sing temen, nanti sing diwala suatu lamas, imas rematik asam aun. Jadi boleh dipanjangkan tadi ini loh. Boleh ila ruknillah ibadah, boleh dipanjangkan sampai rukun yang berikutnya. Iya. Niki lho, cocok gitu loh. Boleh ngomong sampai rukun berikutnya. Rukun apa? Rokaat. Kan begitu. Ngoten terus sekarang buat lan walau matalamun ya mendowokan. Napa? Nah, memanjangkan deh. Lah ini ya pun paham ya panjang. Dowo dipanjang. Bahasa Inggris iki. Malamat seandainya ada yang mendowokan yang sebenarnya enggak usah didowokan, lafadznya lho nggih. Autarokamatkan atau meninggalkan membaca panjang malumat yang seharusnya dibaca panjang. Lantak dulu, enggak sampai membatalkan. Memang nggak sampai membatalkan sholat, tapi kan kita posisinya jadi harus pinter ngomong. Paham ya? Andai kan saya waktunya panjang, Allahu Akbar. Kalau ada orang yang jadi imam nggak mau memanjangkan, terterusan. Tapi usahakan mau bangun, duduk ikhtiras dulu, diam dulu, menang sih. Allahu Akbar, yakin gak bakal dijauhi makmum. Jadi ojo sering nyalake makmum mesake gara malah boten kerasan sana. Ngejar nih ngoten nggih, ada pertanyaan? Iya, terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Nggih, tadi lakin fatabul fadilah akan tetapi meskipun nggak sampai membatalkan sholat karena yang aslinya panjang nggak dipanjangkan, yang sebenarnya pendek malah panjang, meskipun nggak sampai membatalkan sholat, iya kita sepakat, tapi fatabul fadilah akan kehilangan keutamaan sholat, terutama sholat berjamaah. Iya kan bukan kaji. Apa mana imamnya boten nyuwara alias bis boten tengene kita boten imam boten nyuwara. Pokoknya boten nyuwara nek ana sing imam anyar meneng ibu boleh mengingatkan meskipun ibu ibu kan belum ustazah. Tapi saya kan sudah pernah ngaji sama Habib Muin Al-Bawah. Habib belum Habib ya. Bro, mungkin nek ampun ngaji kan boleh mengingatkan, harus dikeraskan. Soalnya takbiratul ihram niku ada pertanyaan? Iya, terima kasih. Mbak, ibu ada yang tanya mbak. Biasanya banyak yang tanya ibu-ibu hadiahnya pulang bawa jilbab, nanti dikasih jilbab pulang. Yang bapak-bapak pulang bawa sarung dan peci sebelahnya. Dia yang membawa jilbab. Lu ngono iki kono seminggu tenang lho Pak, jilbab kita sendiri ya. Ada pertanyaan betul Bapak-bapak? Nggih, karena
Kalau senang sampai jam 10, jam 11. Tapi kan saat ini selondoran rematik asam awal kanan kiri kanan kiri. Jadi itu intinya sekilas tentang pentingnya mengeraskan melafazkan bacaan lafaz takbiratul ihram, termasuk cara-cara yang membagi model-model bacaan termasuk takbiratul ihram. Oke, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, apakah harus atau ada dalilnya sholat subuh dan sholat isya? Rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah harus membaca surat Al-Fatihah. Betul. Si sholat harus ada dalil. Nah, dalil atau apakah harus membaca surat-surat yang panjang setelah sholat subuh Sholat. Ya, bukan sholat. Al-Fatihah. Pertanyaannya kedua, Ada apa itu? Maksudnya sholat subuh dan isya. Katanya kan harus setelah kedua itu buat suratnya yang panjang. Terima kasih. Jadi ini tentang intinya panjang pendeknya itu sama dengan satu sholat tahiyat. Ini sholat Jumatan itu khutbahnya itu dipersingkat, sholatnya atau bacaannya dipanjangkan. Tapi ini dipraktekkan yo, gak semua orang itu siap dibaca itu. Soalnya itu kondisinya mau ke kantor panas malah suwe. Gak sama harus sholat isya dan subuh itu karena cuma 2 rakaat. Memang maaf. Jadi gini loh, itulah dalam ilmu taklimul mutalim afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amali fiqhul hal. Ilmu yang api, ilmu yang tahu kondisi. Kalau bisa santri Bu, tapi jangan bilang mantan santri. Waktu kalau mondok, kiai kulo harus dibaca al-mulk. Tapi ini kalau sering praktekkan di umat, yo gak semua orang itu sama nih. Orangnya tua, sesuai berdiri nih yang sakit. Memang tujuannya dia ini biar santri-santri sing ngantri dulu boten kehilangan jamaah. Tujuannya situ. Tapi yo gimana ya? Yo jangan terlalu panjang lah, jangan begini. Minimal kayaknya dulu subuh dan isya semua sholat usahakan minimal rakaat pertama mau single panjang. Biar nunggu makmumnya kelar. Ibu istrinya mau jadi pripun nggih? Jadi dipraktekkan untuk orang-orang tua sakit. Ini kalau bacakan hadisnya Rasulullah pernah memarahi Anas bin Malik karena Anas bin Malik terlalu lama membaca surat-suratan. Jadi harus singkat padat. Malah dalam hadis yang lain lebih baik suratnya pendek tapi utuh. Oke? Suratnya lebih baik yang pendek mesti yang penting utuh satu surat. Kenapa sih pendek? Dengan ini Inna tapi utuh lebih baik daripada perintilan beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah. Membaca perintilan surat Al-Baqarah 60 tetap lebih afdal yang Al-Kautsar tadi. Hasilnya apa? Intinya memang maaf. Pertanyaan dengan biasanya kalau yang jadi imam itu sing mudah-mudahan itu. Itu saya mahasiswa sesuai tahu mulai ingatkan masa isi sepuh mas gak usah panjang-panjang stop mendingan surat pendek tapi di pulau bukan enak-enak mahasiswanya ngapi jadi imam tapi kan tetap harus tahu situasi ini jamaahnya namanya tua nanti mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya atau sama. Nah, ini ada permasalahan masalah apakah Bismillah masuk surat Al-Fatihah. Intinya kalau kita ikut Imam Syafi'i malah aman.
Fatihah siri duhur asar dengan Fatihahnya yang jar maghrib bisa subuh tetap sama. Tapi bagi orang yang tidak mau menyertakan Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah harus hati-hati. Karena justru di sholatnya sir Bismillahnya harus jika dibaca diikutkan. Lumayan kalau intinya antara sholat sir dan jari podo-podo lengkap harus pakai Bismillah, boten Bismillah. Soalnya kok kenapa? Ini ceritanya. Nih Bismillah itu nggak diikutkan dalam surat Al-Fatihah, kita terjebak pada persyaratan Al-Fatihah itu harus ada 14 syaddah. Dihitung betul. Monggo, mulai Bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillah sadhanya tasdid. Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14. Nih Bismillah nggak dibaca jadinya cuma 11. Nah ini umat tadi intinya sama, pokoknya Bismillah. Nah, bagaimana sebaiknya sholat maghrib ini waktunya kan? Imam itu datang ke Anda. Saya ngaji dari dulu dari itu kalau maghrib karena waktu pendek jangan panjang-panjang sholatannya. Pertanyaan bagus, makanya Bapak Ibu dalam beberapa hadis sholat maghrib itu sebenarnya tidak ada qobliyah maghrib. Saking pendeknya waktu sehingga iso bacaannya juga harus yang pendek-pendek. Malah jeda antara adzan dan iqamah khusus maghrib dalam artinya itu kira-kira cukup untuk wudu. Wudu itu pirang menit jenengan. Jadi kan setelah adzan la ilaha illallah, setelah itu baru dipakai untuk wudu. Jadi jeda antara selesai adzan maghrib sampai qomat, jedanya itu hanya cukup dipakai apa? Wudu. Kita menit wudu. Bukan menit sangat menit atau setengah menit. Oke, 3 menit ya. Setelah pakai wudu, pakai busana. Kita buatan bagas dandan, ngapain nama ke dandan. Buat pakai busana, mukena atau sarung, ronin. Ini berarti langsung menghadap kiblat. Jadi ini iso jarak antara maghrib adzan dan iqamah maghrib paling singkat di maghrib. Makanya kalau bisa bacaannya juga jangan terlalu panjang. Gak hanya maghrib, semua sholat dalam aturannya kalau terlalu panjang. Rasulullah sering mengingatkan kepada sahabat terutama Anas bin Malik. Nah, kenapa kowe sholat itu bawa-bawa mendalio ibu sing ngejak anak ikan nangis. Dan Rasulullah pernah mempersingkat bacaan sholatnya gara-gara ada anak nangis. Ini pertanda bahwa wanita itu boleh ke masjid. Kan ada ustaz yang bilang wanita gak boleh sholat jamaah masjid karena gara fitnah. Alah, fitnah kondisinya aman kok fitnah. Jadi zaman Rasulullah ibu-ibu boleh ke masjid. Caranya mafhum mukhalafah. Andai kan zaman Rasulullah ibu juga boleh ke masjid, kenapa kok ada suara bayi? Emang ada laki-laki ke masjid bawa bayi? Kan nggak punya ende, gitu? Nggak bakal ngejak suaminya. Itulah zaman Rasulullah perempuan itu boleh ke masjid, tapi di sholat juga nggak boleh lama. Ini mau terpahamkannya tapi juga jangan terlalu pendek. Ini kependekan mungkin kan ya sama makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau satu ayat itu boleh. Cuma kan belum singguri. Suwe cepet deh. Oh, ada
bertanya balik? Iya, terima kasih. Tidak akan pertanyaan. Kami kira cukup. Semoga yang kita sampaikan ada guna manfaatnya. Jadi ngaji pulau selang-seling batas aku karena kemarin pas tahu saat ini di kami kira cukup. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Coba jadi doa mau makan atau udah mau tidur? Oke. Pas iya kan dibaca 3 kali, iyanya iya kan buat iya kan saya 3 kali kali dengan berentak nyunopo ya Allah wajibu iya kan buat iya kan saya hanya datang panjangan istiqor juga hanya datang panjangan dulu ya Allah apartemen boleh kita punya mantap menjalankan Allah itu dari sebagai Amin.